Dua pencuri sepeda motor babak belur dihajar massa usai aksinya di Gang Tumbuh 2, Koja, Jakarta Utara terpergok warga. Kedua pelaku nyaris membawa kabur satu sepeda motor yang diparkir dalam gang padat penduduk. Warga sudah mencurigai gerak-gerik pelaku yang tampak mondar-mandir di sekitar gang. Benar saja, pelaku yang datang berboncengan motor tiba-tiba terlihat hendak pergi dengan dua sepeda motor. Seorang warga sontak berteriak dan langsung bergerak menangkap pelaku. Kita bolak-balik 3 kali di sini. Teman saya dengar, dia ada ke sono. Lama balik lagi mau motor ditep. Nah, teman saya enggak. Nah, stop kontak motor lah, ditutupin pakai kaki di step. Teman saya nyadar keratin maling, dia panik loncat. Ketangkep sama warga, Pak. Kedua pelaku yang sudah babak belur tidak berdaya langsung dibawa ke rumah sakit didampingi anggota Polsek Koja seiring dengan jalannya penyidikan. Dari Jakarta, Aprianto, RTV. Seorang pelajar di Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi sasaran perundungan oleh kakak kelasnya sendiri hingga terluka. Sementara di Asahan, Sumatera Utara, pendistribusian 10 kg sabu oleh jaringan Malaysia berhasil digagalkan polisi. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Pramadika Samudra. Seorang kurir narkoba disergap oleh tim Satres Narkoba Polres Asahan, Sumatera Utara saat akan mendistribusikan 10 kg paket sabu. Polisi berhasil menggagalkan pendistribusian tersebut saat pelaku melewati jalan tol Kisaran, Indrapura. Polisi pun langsung menggeledah mobil pelaku dan ditemukan 10 kg paket sabu dibungkus dalam kemasan teh Cina. Bungkusan itu kemudian diletakkan di dalam box styrofoam agar terlihat seperti berisi makanan beku. Barang ini dijemput MA ini dari bibir pantai Silau Laut, Kabupaten Asahan, yang rencananya mau dibawa ke Medan, dan pengakuan dari si MA ini juga dia sudah 2 kali sebagai kurir ini. Ini jaringan internasional nggak, Bro? Jaringan Malaysia. Kurir sabu berinisial MA mengaku terpaksa melakukan aktivitas haram ini karena tergiur upah 20 juta rupiah untuk setiap kilogram sabu yang ia kirim. Untuk itu, polisi kini tengah gencar memburu sang bandar sabu. Dari Asahan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Seorang pedagang mie ayam di Kudus, Jawa Tengah nekat membakar sebuah minibus milik ketua RT. Pelaku kesal karena laporannya tak pernah digubris oleh korban. Sebuah minibus berwarna silver yang tengah terparkir di depan rumah terbakar hebat. Minibus ini milik seorang pria berinisial K yang tak lain merupakan ketua RT di Desa Sadang Jekulo, Kudus, Jawa Tengah. Mobil damkar pun sampai harus terlibat untuk mencoba memadamkan api. Polisi yang menyelidiki kasus ini menemukan bahwa minibus itu sengaja dibakar. Hal ini diperkuat oleh temuan sebuah tabung gas LPG 3 kg serta sebuah celana yang diduga telah dicelupkan ke bahan bakar. Akhirnya W mengakui jika dirinya adalah pelakunya lantaran ia kesal laporan soal pengerusakan gerobak mie ayam miliknya tak pernah digubris oleh korban. Si pelaku ini sering mengadukan bahwa dia katanya gerobaknya itu sering dirusakin. Sering ini dia melapor ke ketua RT namun tidak direspon oleh ketua RT. Jadi saya terus terang saya ini sakit hati, Pak. Nanti urusan keluarga mulai terus disadar sampai punya anak 3. Nggak ada kebaikan saya. Atas perbuatannya, kini pelaku W dijerat dengan pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Kudus, Jawa Tengah, Muhammad Minan untuk CSI RTV. Sahabat, aksi perundungan pelajar masih saja terus terjadi.
Puluhan siswa di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban perundungan dan viral di media sosial. Para korban dipukul di bagian perut yang diduga dilakukan oleh kakak kelas mereka. Kali. Dalam rekaman video berdurasi 37 detik ini, tampak sejumlah pelajar bertelanjang dada berdiri seolah tengah berbaris. Di sisi lain terdapat dua pelajar yang mengenakan pakaian hitam sambil merokok. Tak lama berselang, pelaku mulai melakukan tindakan kekerasan kepada para korban yang berjumlah 21 orang itu. Satu persatu para korban dipukul di bagian perutnya. Beberapa korban sempat tersungkur sambil memegang perut karena kesakitan. Sementara Polres Tasikmalaya, Jawa Barat membenarkan video perundungan ini. Meski belum ada laporan dari pihak korban, namun polisi tetap turun tangan menyelidiki motif dari kasus perundungan tersebut. Pelaku maupun korban diduga adalah anak. Jadi kita akan pastikan, kita akan tangani sebagaimana sistem peradilan pidana anak nomor 11 tahun 2012. Sekira demikian. Ada berapa orang korbannya sama terduga pelakunya melihat dari video aja? Kalau jumlah di video itu kurang lebih 21 orang, namun untuk apakah semua orang di luar daripada pelaku itu faktanya memang korban, itu nanti perlu penelusuran dan pendalaman. Polisi pun bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak dan pihak terkait untuk memulihkan trauma para korban. Sementara proses hukum akan menggunakan peradilan pidana anak. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI, RTV. Warga kota Jambi digegerkan akan penemuan sosok jenazah wanita cantik di dalam kamar indekos. Saat ditemukan, jenazah wanita itu meringkuk di dalam lemari pakaian dengan bekas-bekas luka yang masih terlihat dengan jelas. Lantas apa dasar ia dibunuh? Siapa pula pelakunya? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian pertama. Merangkai misteri wanita dalam lemari. Penemuan mayat di kos-kosan Imron, Jalan Pakuan Baru, Jambi Selatan, perbatasan Jalan Erlangga, Jambi Timur, Kelurahan Budiman. Kota Jambi digegerkan akan penemuan sesosok jenazah wanita. Lagi diidentifikasi, seorang cewek ditemukan mayat di kamar. Di dalam lemari. Jenazah wanita itu ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar kosnya. Sudah dapat dipastikan, wanita itu merupakan korban pembunuhan. Jelas, lantaran saat ditemukan, ia dalam kondisi tanpa busana. Selain itu terlihat beberapa tanda-tanda lebam yang mencirikan ia sempat mengalami kekerasan sebelum meninggal dunia. Itu posisinya di dalam lemari pakaian yang posisinya di paling bawah rak pakaian paling bawah. Melihat dari kejadian, tempat kejadian dan termasuk pada saat ditemukannya korban itu dalam kondisi tidak wajar. Sehingga untuk sementara kita melakukan penyelidikan, ini kita duga dalam kasus pembunuhan. Jenazah wanita itu akhirnya dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk menjalani proses identifikasi, visum, dan otopsi. 12 penghuni indekos Haji Imron itu pun akhirnya diperiksa satu persatu. Terungkap jika beberapa barang milik korban pun raib, seperti uang dan juga telepon genggam. Dari keterangan sejumlah saksi dan orang dekatnya, identitas jenazah wanita itu akhirnya terungkap. Korban diketahui bernama Resti Widya, seorang wanita cantik yang merupakan warga Subang, Jawa Barat. Siapa pelaku pembunuhan Resti Widya masih menjadi misteri.
Sejumlah isu merebak namun hampir bisa dipastikan pelakunya merupakan orang dekat korban. Setelah menjalani identifikasi dan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Jambi, jenazah Resti Widya akhirnya dibawa menuju rumah ayahnya yang berlokasi di Desa Batu Kuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Isak tangis menyambut kedatangan jenazah korban. Jenazah wanita berusia 30 tahun itu dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Batu Kuwung. Kesedihan yang mendalam jelas terlihat dari raut wajah orang-orang yang berada di lokasi. Kesedihan itu kian mendalam lantaran teka-teki mengenai siapa orang yang telah membunuh Resti hingga kini belumlah mendapatkan jawaban. Ya harapannya semoga cepat tertangkap si pelakunya sesuai dengan perbuatannya. Ya, untuk pelaku sendiri Pak? Ya mungkin tidak satu orang. Si cantik Resti Widya yang ditemukan tewas meringkuk di dalam lemari ternyata merupakan sosok yang cukup dikenal di media sosial. Di dalam akun Instagramnya, wanita kelahiran tahun 1994 itu sangat aktif membagikan berbagai macam momen dalam hidupnya, sekaligus sesekali mencoba untuk flexing. Kronologi penemuan jenazahnya pun diawali dari kecurigaan beberapa teman korban yang tidak melihat unggahan dari korban selama sehari semalam. Saat ditelepon pun, HP-nya tidak aktif. Hingga akhirnya kamar indekosnya didobrak dan langsung tercium aroma tak sedap. Selain itu, ada satu petunjuk penting dalam kasus ini, yaitu akun TikTok korban sempat berganti nama menjadi calon jenazah pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 atau sehari sebelum jenazahnya ditemukan. Indikasi bahwa pelakunya merupakan orang dekat korban semakin menguat. Kalau memang ada hal-hal lain terkait, misalnya handphonenya disadap, ada informasi-informasi yang diketahui oleh pelaku, berarti ini adalah orang dekat. Tidak mungkin orang lain yang menyusup ke dalam situ, karena informasi itu kan sangat pribadi. Tapi kalau sampai diketahui oleh orang, berarti adalah orang dekat. Nah, pembunuh itu atau pelaku itu biasanya sebelum melakukan pembunuhan, dia itu sudah mengincar. Mengincar itu mengincar korbannya siapa. Yang kedua, keuntungan yang diambil apa. Lantas siapa pelakunya? Apa pula motifnya? Mengapa hingga kini ia belum juga bisa ditangkap? Tim Liputan, RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan dalam berlalu lintas. Dan berikut tips dari Brigadir Susan agar kita selamat di jalan raya. Halo sahabat, masih banyak pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi di sekitar kita. Nah, kali ini pelanggaran apa ya? Mari kita simak bersama videonya. Wah, bener-bener ya ini sahabat, lihat nih. Mobil dipaksain angkut kasur, mana kasurnya besar lagi. Kasihan banget. Tapi sahabat, setelah dilihat-lihat lagi ada tangan yang keluar dari kaca mobil.
untuk megang kasur dari bagian kiri dan juga kanan tuh sahabat. Astaga, kok bisa-bisanya sih? Gak boleh ditiru ya sahabat. Gimana kalau kasurnya terlepas? Itu bisa berbahaya bagi kendaraan yang berada di belakang. Nah sahabat, pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 169 menyatakan bahwa setiap kendaraan yang mengangkut barang atau orang harus memenuhi syarat daya angkut, ukuran dan juga beban yang diizinkan. Muatan yang melebihi kapasitas tersebut bisa membahayakan ketidakstabilan kendaraan dan memperbesar resiko kecelakaan. Nah, pelanggar dapat didenda maksimal sebesar Rp500.000 atau pidana kurungan 2 bulan. Untuk itu selalu ingat ya sahabat, utamakan keselamatan diri Anda ketika berada di jalan raya. Diduga remblong, sebuah truk menabrak pengendara sepeda motor dan pejalan kaki di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya sopir truk meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit, sementara 5 orang lainnya mengalami luka-luka. Beginilah kondisi truk yang ringsek usai terlibat kecelakaan di Desa Pararejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sejumlah warga juga berupaya menolong korban yang tertabrak truk. Sebelumnya kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan Abdul Gofur melaju dari arah Malang ke Surabaya. Sesampainya di lokasi kejadian, sopir truk diduga tidak dapat menguasai kendaraannya. Truk tersebut kemudian menabrak 2 pejalan kaki serta 2 pengendara sepeda motor hingga akhirnya truk masuk ke dalam sungai. Akibat kecelakaan itu, sopir truk meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Sementara 5 orang lainnya terdiri dari pengendara motor dan pejalan kaki mengalami luka-luka dan kemudian dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat truk mengalami remblong. Saya lihat orangnya terlempar di terpal merah, terus saya turun, saya tolong, terus saya sama cari bantuan, terus nunggu ambulan dari Puskesmas baru dinaikkan. Berapa orang tadi? 1. Diduga pengemudi kurang bisa menguasai teknis kendaraan sehingga menabrak 2 orang pejalan kaki dan 2 sepeda motor. Untuk posisi akhir truk tersebut masuk sungai, sedangkan dan korban yang meninggal dunia adalah 1 untuk pengemudi truk tersebut dan 5 orang lainnya untuk pengemudi sepeda motor dan pejalan kaki mengalami luka-luka. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI RTV. Sahabat, kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Pramadika Samudra. Terima kasih. Sampai jumpa.